Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Gustiawan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya ini adalah video terakhir untuk travel vlog edisi liburan di UK, dan sebelumnya saya mau cerita dulu nih pengalaman yang mendebarkan buat kami, kemudian juga was-was dan panik gitu. Jadi sebenarnya kita masih ada 4 hari lagi berada di kota London untuk eksplor kota London, karena memang dari itinerary yang kita susun itu kita diawali dari misalnya dari berangkat ke Birmingham, kemudian nonton bulu tangkis itu langsung kita berangkat ke London, tapi nginep cuma sehari dulu, langsung kita berangkat ke Edinburgh. Nah dari situ baru balik lagi ke London untuk eksplor kota London. Jadi kita masih ada rencana untuk ke London Eye, kemudian ke Buckingham Palace, kemudian ke studionya Harry Potter. Tapi sayang banget karena memang belum rezeki, akhirnya rencana-rencana itu kita cancel gitu, karena terpaksa kita harus pulang lebih cepat dari jadwal yang di semula itu. Ya karena ada COVID-19 ini, jadi Menlu mengimbau bahwa masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri diimbau untuk cepat balik ke Indonesia karena khawatirnya nggak bisa pulang. Panik dong kita setelah baca itu, kemudian juga teman-teman WA kirim pesan supaya cepet balik gitu, karena khawatirnya memang nggak bisa pulang. Ya udah panik karena kalau nggak bisa pulang ya gimana, karena di sana juga misalnya harus nambah biaya hotel, kemudian misalnya biaya hidupnya juga nambah, bisa-bisa tekor mau liburan malah akhirnya di sana aja dan nggak boleh pulang, karena juga misal takutnya UK ini memberlakukan lockdown gitu. Jadi ya udah akhirnya panik di situ, kita langsung cari tiket-tiket baru. Jadi sebagai informasi bahwa kita ke UK itu pakai tiket dari Oman Air pulang pergi. Nah ternyata pas kita mau reschedule tiket pulangnya itu harganya lumayan, dan itu hampir sama kayak kalau misalnya kita beli tiket baru untuk pulangnya. Jadi kita putuskan untuk beli tiket baru pulangnya gitu, walaupun secara total harga tiket baru itu lebih mahal juga dari tiket total PP-nya tiket Oman itu gitu. Jadi daripada nggak bisa pulang, ya udah akhirnya kita putuskan untuk membeli tiket baru, dan alhamdulillah keputusan ini tepat karena setelah kita beli tiket baru, keesokannya kita dapat email dari Oman Air bahwa tiket pulang itu di cancel dan mundur 1 hari sebelumnya. Dan kita bersyukur banget akhirnya keputusan yang kita ambil itu tepat, walaupun harus tekor nambah biaya baru lagi untuk tiket baru gitu. Ya itu adalah pengalaman yang luar biasa di negara orang dalam situasi COVID-19 seperti itu. Akhirnya untuk kesehatan dan keselamatan kita, dan kita harus cepat pulang gitu. Dan alhamdulillah kita bisa kembali ke Jakarta dengan selamat dan sehat, dan nanti juga ada prosedur kesehatan yang harus kita jalani karena kita berpergian dari zona merah. Itu dia. Baik, selamat nonton videonya. Sebelum nonton videonya saya minta tolong bantuannya untuk bantu like, subscribe, dan juga share videonya dengan cara selamat nonton videonya ya, nontonnya sampai full, jangan di skip-skip. Oke, selamat nonton. Hai, kali ini kita ada di Victoria Station mau menuju ke airport. Tapi kali ini airport kepulangan kita ada di Gatwick ya. Kalau kita berangkat dari Heathrow, sekarang pulangnya di Gatwick. Sekarang pukul 4.15 pagi. Flightnya jam 9.45. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Kita transit di Dubai 8 jam, kemudian baru sampai Jakarta. Sehat semua sampai ketemu di Jakarta. Kita udah sampai di Gatwick Airport. Bandaranya B aja sih. Nah, masih nunggu flight kita yang jam 9.45. Sekarang kita ngisi perut dulu makan di Sonoma. Ini itu ada di dalamnya Gatwick. Jadi udah masuk di keberangkatan. Oke, sampai ketemu lagi. Di boarding gate bentar lagi kita boarding 8.40 menuju ke Dubai. Dah.
Ya kita sekarang mau masuk ke pesawatnya. Ini mau lagi antri, mau dicek tiketnya dulu. Ini maaf kameranya gerak-gerak nggak jelas nih karena repot bawa barang. Go free. Go two. Okay, thank you. Ya kita ini udah masuk ke dalam pesawat, belum pernah naik Emirates, jadi dalamnya kayak gini. Kursi-kursinya hampir nggak beda jauh sih sama pesawat-pesawat lainnya. Apa yang bikin spesialnya nanti kita lihat ya. Penumpangnya kayaknya penuh karena tadi yang antri banyak banget. Beda sama kita waktu itu berangkatnya, nggak sepenuh ini kayaknya. Halo. Ini mau ditunjukin menu entertain di pesawatnya ada apa aja. Ada filmnya lebih banyak ini nih. Tapi karena baru pertama kali Emirates jadi tangannya belum beradaptasi. Dipencetnya mah susah banget. Ya kalau perjalanan jauh naik pesawat gini ya, kalau nggak ada film-film bosen mau ngapain. Ini kita penerbangan hampir 9 jam untuk ke Dubai, jadi kita coba lihat dulu menu filmnya, ada film apa aja yang nanti bisa ditonton. Karena ini penerbangan pagi jadi belum bisa langsung tidur karena baru banget tidur kan tadi pagi. Kita lihat film-filmnya, menu-menunya. Ini menu makanan yang ditawarkan ke kita, jadi kita bisa pilih, nanti ada beberapa pilihan menunya. Ini juga enak tapi Sekarang makanannya udah datang, kita lihat menu utamanya seperti apa. Tadi pesen beef. Ini ada sendok garpunya, kemudian ada mineral water yang ukuran kecil, ada rotinya juga. Kemudian ada dessertnya, kemudian tadi nambah additional waternya itu apple ice. Jadi kita coba buka ya nasinya kayak apa. Ini dia, ini beef kayak bumbu kari. Kemudian di sini tuh nasinya gede-gede banget, jadi belum terbiasa makan nasi yang betul gede-gede banget. Nah, ini menu makan siangnya. Ya, jadi setelah 3 jam setelah menu makan siang, sekarang kita ditawarkan lagi atau diberikan snack, yaitu berupa roti. Gitu. Jadi di sini ada 2 jenis roti tadi, nih roti kering sama satu lagi yang lembut, dan teh. Ya sebentar lagi kita mau mendarat di Dubai. Penasaran bandaranya kayak apa? Kalau yang kita tahu sebelumnya kan bandaranya kayaknya besar banget dan merupakan pusat transitnya di dunia juga. Jadi Dubai itu kota transit di dunia, pasti rame banget. Tapi kalau situasi COVID-19 ini nggak tahu suasana di sana gimana. Intinya kita harus jaga kesehatan, tetap pakai masker di tempat keramaian, itu sih. Ya, kita siap-siap untuk landing dulu di Dubai. Oke, sampai ketemu nanti di bawah ya. Sekitar 7 jam transit di sini menuju ke gate C. Ini bandara Dubai, tapi belum ini banget sih, belum ngerasa wah banget sama kayak Jakarta sejauh ini.
Yuk, kita sekarang menuju ke gate C. Ternyata bandaranya di sini luas banget. Tadi awal-awal masuk kecil biasa, dan sekarang gede banget. Pindah gate-nya aja jauh banget. Kita naik tren dulu untuk pindah ke gate A. Tadi diawali info ini ke gate C, sekarang ke gate A. Kali ini kita naik trennya bandara, jadi kita menuju ke gate A. Jadi di sini perpindahan antar gate itu pakai kereta. Jadi kalau misalnya datangnya mepet ini bakal buru-buru banget nanti. Serius ini bandaranya luas banget. Jadi di awal tadi sempat pesimis, kayaknya bandaranya biasa aja, nggak sesuai ekspektasi. Ternyata pas sudah kita di dalam, kita perpindahan gate pula tadi, berasa ini emang luas banget ini. Kita udah ada di dalam pesawat lagi. Kali ini perjalanan dari Dubai menuju ke Jakarta. Ini menu makan yang disediakan. Kemudian sambil nonton film Parasite yang belum sempat nonton, dan ternyata bagus banget. Dan ini ada formulir isian atau kartu kuning ya, kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Surat pernyataan dan pertanyaan tentang kesehatan kita setelah kita berpergian ke luar negeri. Dan makanannya sudah tiba. Kita coba makan kentang di sini karena kemarin kan udah coba makan nasi ya di pesawat ini, jadi sekarang coba kentang biar beda. Nanti saya update lagi informasi kalau sudah nyampe di Soekarno Hatta ya, kalau udah landing. Oke, doain ya biar selamat sampai tujuan. Alhamdulillah mendarat dengan selamat di Suta guys. Sekarang kita lagi antri untuk pemeriksaan kesehatan di karantina kesehatan. Udah selesai pemeriksaan kesehatan dan alhamdulillah hasilnya baik. Sekarang kita lagi nunggu koper. Ini semoga kopernya baik-baik aja. Alhamdulillah kita udah sampai di Terminal 3 Soekarno Hatta. Tadi pas masuk ke sini kita dicek kesehatan dulu di bagian karantina kesehatan. Alhamdulillah kita semua sehat. Udah
ambil bagasi, sekarang mau pulang naik bis kalau nggak taksi. Sampai jumpa. Terima kasih doanya semua. Ya, itu adalah video kepulangan kami dari London menuju ke Jakarta. Jadi kita menggunakan maskapai Emirates gitu. Jadi luar biasa, ini pengalaman yang mendebarkan dan mungkin sekali seumur hidup ya, karena dalam situasi yang panik seperti itu dan kondisi COVID-19 ini semakin mencemaskan dunia, jadi akhirnya kita putuskan untuk kembali lebih cepat dari jadwal yang semula gitu. Waktu itu juga ada beberapa teman-teman yang nanya kenapa tetap nekat untuk liburan ke sana padahal kan kondisinya lagi COVID-19 ini. Nih saya jelasin beberapa alasannya ya. Yang pertama, belum ada larangan dari pemerintah Indonesia untuk terbang ke sana, dan pada saat itu kondisi atau situasi di Indonesia juga masih relatif normal, belum ada PSBB, kemudian belum ada larangan untuk berpergian, dan transportasi juga masih normal, karena saat itu untuk pasien positif COVID-19 di Indonesia itu masih kurang dari 10 orang gitu. Yang kedua, pemerintah UK juga belum menetapkan status lockdown atau larangan bagi wisatawan atau turis yang datang dari luar negeri masuk ke wilayahnya, dan saat itu pun untuk pasien positif COVID-19 di UK itu di bawah 100 gitu. Jadi semuanya masih aman atau masih terkendali, belum ada larangan penerbangan apapun. Kemudian yang ketiga, salah satu tujuan kami untuk ke sana itu nonton pertandingan All England. Dari websitenya BWF pun untuk turnamen tersebut masih on schedule dan tetap akan dilaksanakan. Kalau misalnya turnamen yang ditunda atau dibatalkan, pasti kami juga ikut nunda atau pending perjalanan ini. Kemudian yang keempat, itu kita udah booking hotel, dan itu hotel nggak bisa di-refund dan harganya lumayan. Dan tiket pesawat juga nggak bisa refund gitu, nggak bisa reschedule juga. Jadi semuanya udah dipersiapkan. Selain tiket pesawat, hotel, kita juga udah banyak beli tiket, misalnya tiket pertunjukan bulu tangkisnya, kemudian kita udah beli tiket transportasi di sana, tiket kayak misalnya antar kotanya itu naik bisnya kita udah beli tiket, naik keretanya juga udah beli tiket, jadi naik pesawatnya juga kita udah beli tiket untuk di sana. Jadi ya memang tinggal berangkat aja, dan pada saat itu kita nggak ngebayangin bahwa COVID-19 ini perkembangannya bakal pesat banget kayak gini, bakal banyak banget yang sudah terinfeksi. Jadi saat itu memang kondisi masih kondusif, jadi kita memutuskan untuk bismillah kita tetap berangkat gitu. Dan itu adalah beberapa alasan kami untuk tetap memutuskan pergi ke UK, dan saat itu pun WHO belum mengeluarkan status pandemik untuk COVID-19 ini gitu. Jadi saat itu masih relatif stabil dan kondusif keadaannya, jadi ya udah kita tetap berangkat gitu. Dan alhamdulillah terima kasih atas doa dan perhatian teman-teman semua yang udah doain kemarin, udah WA dan udah ngingetin kami, itu terima kasih banyak. Di setibanya di bandara itu, karena kita dari UK itu salah satu zona merah, jadi mewajibkan kita untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di pelabuhan bandara gitu. Jadi kita semua antri di sana, isi form, kemudian kita dicek suhu tubuh, saturasi, dan juga tekanan darah. Dan di sana juga ada dokternya juga gitu. Jadi kita baris, antri, isi form, kemudian satu-satu maju atau masuk ke dalam ruangan untuk dicek 3 hal tersebut. Dan alhamdulillah setelah dinyatakan maksudnya 3 hal tersebut itu tidak ada indikasi untuk COVID-19, maka kita diberi surat jalan, yaitu kita diperbolehkan untuk kembali melanjutkan perjalanan di Indonesia, yaitu pulang ke rumah gitu. Jadi misalnya hasilnya kita misalnya ada suhu tubuh kita agak tinggi, kemudian ada hal-hal atau indikasi kita terinfeksi dari COVID-19, maka kita nanti akan dikarantina 14 hari oleh pemerintah gitu. Karena alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan tidak ada indikasi, maka kita boleh lanjut diperbolehkan pulang gitu dengan membawa surat rekomendasi untuk pulang itu. Walaupun bisa lanjut pulang, tapi kita sampai di rumah kita wajib isolasi mandiri selama 14 hari di dalam rumah gitu. Jadi ya demi kesehatan semua, demi kesehatan keluarga yang ada di rumah, demi kesehatan orang tua semua, jadi kita wajib dan ikuti aturan itu gitu. Ya inilah akhir dari travel vlog di UK. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari travel vlog dari hari pertama sampai hari ke-9 ini. Semoga teman-teman yang punya rencana untuk liburan bisa dimudahkan, bisa segera terrealisasi, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa melanjutkan kegiatan kita, aktivitas sehari-hari, bisa keluar rumah, bisa bekerja lagi, dan bisa merencanakan liburan lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa bantuannya untuk ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.